Kalau pengen tahu amal ibadah kita diterima atau enggak termasuk Ramadan, setelah kita melakukan amal perbuatan baik, pasti setelah itu kita bakal makin rajin ngelakuin amal baik juga. Termasuk puasa. Puasa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana umat-umat terdahulu juga diwajibkan puasa. Agar apa kita diwajibkan puasa? Agar kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, ini ayat menunjukkan selain tujuan kita puasa apa, yaitu menjadi orang yang bertakwa, ini ayat juga menunjukkan kalau orang yang benar-benar puasanya itu dengan baik dan benar dan diterima oleh Allah, pasti setelah itu bakal menjadi orang-orang yang makin bertakwa kepada Allah. Jadi kalau kita mau ngelihat lulus apa enggak kemarin kita di madrasah Ramadan, setelah Ramadan kita lihat semakin bertakwa atau begitu-gitu aja, atau na'udzubillah malah makin malas. Nah, begitu. Kalau kita pengen ngelihat amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau enggak, kita lihat setelahnya. Sebab disebutkan jazaa'ul hasanah hasanah ba'daha. Kebaikan itu akan dibalas dengan dipermudahkannya untuk melakukan kebaikan setelahnya. Nah, kalau kita setelah Ramadan semakin giat, semakin semangat, semakin bertakwa kepada Allah, itu kemungkinan besar bahwa ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, kalau ternyata setelah Ramadan kita begitu-gitu aja nggak ada perubahan, atau na'udzubillah malah makin menurun semangat ibadahnya, nggak makin taat kepada Allah, malah makin parah maksiatnya, na'udzubillah, bisa jadi ada yang nggak beres dalam ibadah kita di bulan suci Ramadan. Sebab itu ayat nggak mungkin salah, Allah nggak mungkin dusta, ayat udah pasti benar, dan Allah Subhanahu wa taala maha benar. Orang yang benar-benar puasa, menjalankan ibadah di bulan Ramadan, pasti setelahnya bakal menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Tapi kita lihat ya, banyak orang yang Ramadan begitu-gitu aja, keluar dari Ramadan begitu-gitu lagi, malah na'udzubillah makin parah dari Ramadan. Jangan kita jadi hamba Ramadan. Kalau kata para ulama, la takun ramadhaniyun walakin takun rabbaniyun. Kun rabbaniyun wala takun ramadhaniyun. Jadilah kalian hamba-hamba Allah, jangan kalian jadi hamba-hamba Ramadan yang ibadahnya timbang di bulan Ramadan. Musiman ya, pas musim Ramadan doang jadi kayak orang Islam, selesai Ramadan nggak kayak orang Islam lagi. Jangan, kata para ulama, jadilah kalian hamba Allah. Kalau kita nyembah Allah walaupun Ramadan udah selesai, Allah Subhanahu wa taala kekal abadi ada terus. Ramadan emang udah selesai, tapi puasa sunnah masih banyak. Puasa Senin Kemis, puasa Ayyamul Bid, puasa Nabi Daud, nanti puasa-puasa yang lainnya ada Muharram, nanti Ayyamut Tasyrik, nanti macam-macam kita puasa. Ya. Puasa Arafah, macam-macam puasa ada walaupun Ramadan udah berlalu. Sholat raweh emang udah nggak ada, tapi sholat malam masih banyak. Ada sholat tahajud, ada sholat witir, ada sholat tasbih, ada sholat sunnah-sunnah yang lainnya, banyak. Zakat emang udah nggak bisa kalau zakat fitrah, karena Ramadan udah berlalu. Tapi sedekah-sedekah yang lainnya masih ada. Zakat harta masih ada, infak masih ada. Makanya jangan cuma jadi hamba Ramadan, jadilah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Ramadan sudah selesai, tapi Allah Subhanahu wa taala kekal abadi akan selalu ada. Begitu. Jadi kalau kita mau ngoreksi amal-amal ibadah kita termasuk puasa kemarin di bulan Ramadan, lulus apa kagak, diterima atau kagak, lihat setelahnya. Makanya kenapa hari raya Idul Fitri itu disebut dengan hari kemenangan. Sebab hari raya Idul Fitri itu artinya kita menang setelah kita melawan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Menang lawan maksiat,
menang lawan perbuatan dosa, menang lawan godaan setan, menang lawan hawa nafsu, menang dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari kemenangan. Kadang-kadang suka lucu kalau melihat orang-orang yang statusnya alhamdulillah hari ini adalah hari kemenangan. Puasa kagak, tarawih juga kagak, kerjaannya berbuat dosa di bulan Ramadan, tapi statusnya hari kemenangan. Makanya disebutkan dalam Fawaidul Mukhtarah, laisal 'id liman labisal jadid, innamal 'id liman ta'atuhu tazid. Hari raya itu adalah hari kemenangan, bukan bagi orang-orang yang cuman sekedar pakai pakaian yang baru, makan makanan yang lezat, minum minuman yang nikmat, kumpul sama sahabat dan kerabat. Tapi hari raya adalah hari kemenangan bagi orang-orang yang bertambah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ramadan kemarin antara menang atau kalah, kita lihat setelah Ramadannya, makin bertakwa atau enggak, semakin semangat atau enggak, semakin taat atau enggak. Karena Sayyidina Ali karamallahu wajhah, beliau Sayyidina Ali saat menjadi Amirul Mukminin, ini Sayyidina Ali, kalau nyebut Sayyidina Ali disebutnya karamallahu wajhah, beda sama sahabat-sahabat yang lain. Kalau sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Begitu nyebutin Sayyidina Ali, karamallahu wajhah. Ini kata para ulama, itu kan doa semua. Kalau radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Kalau karamallahu wajhah, semoga Allah memuliakan wajahnya. Kata para ulama, alasan Sayyidina Ali didoakan karamallahu wajhah, sebab beliau itu semasa hidupnya nggak pernah menyembah berhala sama sekali atau yang selain Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan sahabat-sahabat yang lain. Nabi diutus sebagai rasul, sahabat-sahabat yang lain udah pada gede. Beda dengan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sayyidina Ali karamallahu wajhah itu orang yang pertama masuk Islam dari kalangan anak-anak. Makanya semasa hidupnya beliau nggak pernah menyembah atau digunakan wajahnya bersujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu alasan yang pertama. Makanya beliau ketika disebut namanya didoakan karamallahu wajhah, semoga Allah memuliakan wajahnya, karena wajah beliau tidak pernah digunakan untuk bersujud selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, alasan yang kedua, ketika menyebutkan nama beliau didoakan karamallahu wajhah, sebab beliau ini enggak pernah ngelihat auratnya sendiri, apalagi aurat orang lain. Makanya doakan semoga Allah memuliakan wajahnya. Wajahnya nggak pernah dipakai tuh buat ngelihat auratnya sendiri, bahkan auratnya sendiri aja nggak pernah dilihat sama Sayyidina Ali. Ini mungkin kalau mandi ditutup pakai kain, atau mungkin nggak ngelihat. Karena kalau kita ngelihat kemaluan kita atau aurat kita sendiri itu hukumnya makruh kalau keseringan. Apalagi ngelihat yang lain, hukumnya haram kalau yang bukan mahramnya, atau yang masih mahram tapi ada batasan-batasannya, ada batasan-batasan. Hati-hati tuh tentang aurat, itu penting. Kata para ulama, doa-doa kita ini nggak dikabulin kalau kita dalam keadaan lagi membuka aurat. Kita doa sekarang nih, ya Allah mudah-mudahan pulang dari sini nemu duit 1 miliar misalnya, atau ya Allah mudah-mudahan saya tahun ini bisa berangkat haji. Tadinya pengen dikabulin sama Allah tuh, karena keadaan kita lagi buka aurat, itu kata para ulama nggak dikabulin hari itu, nggak jadi dikabulin gara-gara buka aurat. Hati-hati. Makanya itu Sayyidina Ali karamallahu wajhah, beliau saat menjabat sebagai Amirul Mukminin, sebagai pemimpinnya kaum mukminin, kaum muslimin, setelah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, kepemimpinan umat Islam dipimpin oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Waktu itu di hari raya, beliau cuma makan makanan yang sederhana, makan roti nggak pakai lauk. Nah, kalau di sono kan makanan pokoknya itu selain nasi, roti. Jadi kalau udah makan roti sama aja kayak udah makan. Kalau kita kan kagak ya, mau makan mie ayam 5 bungkus juga ditanya belum makan, belum. Mau makan roti sekerdus juga kalau ditanya udah makan belum. Kalau di sana selain nasi, makanan pokoknya itu roti. Nah Sayyidina Ali waktu hari raya pernah suatu ketika makan roti tanpa lauk pauk apapun,
Sampai-sampai seorang bertanya kepada beliau, "Ya Amirul Mukminin, alaisa hadzal yaum yaumul Id?" Bukankah hari ini adalah hari raya, hari kemenangan? Wa ta'kul hadza, kok cuma makan makanan beginian doang, sederhana banget. Lihat tuh yang lain, makan makanan yang enak, minum minuman yang lezat, pakai pakaian yang baru. Kata Sayyidina Ali, "Na'am al-yawm lana Id, wa ghadan lana Id, wal ams lana Id, wa kullu yawmin la na'sillah fa huwa lana Id." Kata beliau, ya benar, hari ini adalah hari raya, hari kemenangan. Kemarin bagiku juga adalah hari raya, hari kemenangan. Besok bagiku juga adalah hari raya, hari kemenangan. Setiap hari yang aku tidak bermaksiat di dalamnya, bagiku itu adalah hari raya, hari kemenangan. Beliau mengajarkan kepada kita hakikat hari raya, hakikat hari kemenangan adalah menang melawan apa-apa yang dilarang oleh Allah, menang melawan maksiat, menang melawan perbuatan dosa, menang dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hari raya, hari kemenangan, menang dari itu semua. Makanya kadang-kadang lucu, pas masuk Ramadan, pas masuk hari raya statusnya hari kemenangan. Lawan apaan? Tiap hari berbuat dosa, bermaksiat, ibadah kagak, taat juga kagak. Atau statusnya hari kemenangan, menang lawan apa? Berantem belum, ya berusaha belum, ngelawan belum, udah kalah juga statusnya menang dari mana? Nah, makanya kalau kita pengen ngeliat kemarin kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala dengan puasa dan berbagai macam amal ibadah di dalamnya, sukses atau enggak kita ngejalaninnya, sekarang nih setelah Ramadan bagaimana keadaan kita? Yang tahu kita sendiri dah. Sebelum Ramadan bagaimana, setelah Ramadan bagaimana? Nah, makanya alhamdulillah nih, kumpulnya kita di sini pada sore hari ini, mudah-mudahan ini tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal ibadah kita di bulan suci Ramadan, sehingga kita menjadi orang-orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau bukan Ramadan yang bisa merubah diri kita, kapan lagi? Ramadan aja yang setan dibelenggu, terus suasananya ngedukung banget buat kita jadi orang baik, enggak merubah diri kita, kapan lagi kita mau berubah gitu. Kalau Ramadan kemarin Ramadan enggak bisa merubah diri kita semakin menjadi orang yang bertakwa, mau kapan lagi? Ngarepin bulan-bulan apa lagi? Bulan Ramadan udah paling bener banget buat kita ngerubah diri biar jadi orang yang bertakwa. Kalau bulan Ramadan kemarin lewat begitu aja, nunggu bulan apa lagi? Makanya nih, mudah-mudahan kumpulnya kita di sini tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita kebaikan, sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang ingin diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan diseringin buat hadir ke majlis-majlis ilmu biar paham ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Nah, karena ini masih pembukaan ya, dan waktunya juga udah mepet, mungkin kita nggak membahas kitab dulu, halal bihalal dah istilahnya ya, karena kemarin antum nggak datang, jadi aneh datang ke sini halal bihalal ya. Di kita itu istilah halal bihalal di kita doang adanya. Sebetulnya di Arabnya aja, walaupun ini pakai istilah bahasa Arab halal bihalal, di Arabnya aja nggak ada tuh istilah halal bihalal. Itu cuma didikan ulama-ulama kita terdahulu biar kita kebiasaan ngadain ini halal bihalal. Kalau di sana mungkin ada istilah uat, namanya uat tuh kumpul-kumpul setelah hari raya. Kalau kita disebutnya halal bihalal, saling menghalalkan, saling mengikhlaskan, saling meridhoi. Sebab mungkin selama ini kita punya kesalahan, kekhilafan, kelalaian, bikin sakit hati orang, ada hak orang lain yang diambil, pernah ngedzalimin orang. Biar saling menghalalkan, biar saling meridhoi, biar saling memaafkan. Sebab ketika di bulan suci Ramadan, malaikat Jibril pernah minta Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk mengaminkan doanya. Ini malaikat Jibril yang doa, yang ngaminin Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Kira-kira doanya diterima apa enggak? Diterima. Ini malaikat Jibril yang enggak pernah bermaksiat, doa yang ngaminin Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ini malaikat Jibril bilang sama Nabi waktu itu pengen khutbah, baru naik ke mimbar, malaikat Jibril datang, malaikat Jibril bilang, "Wahai Nabi Muhammad, aminkan doa saya." Malaikat Jibril doa, 3 doa. Salah satu doanya,
Kata malaikat Jibril, man adraka Ramadan falam yughfar lahu ab'adahullah. Barang siapa yang dia menjumpai Ramadan tapi nggak diampuni dosanya, maka orang yang kayak begini mudah-mudahan dijauhin dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Nabi aminin, amin. Ini malaikat Jibril yang doa, Nabi yang amin. Mustajab udah doanya. Dan Nabi SAW sebetulnya perangainya bukan orang yang sering nyumpahin bukan. Tapi kalau masalah ini Nabi ngaminin. Ada orang yang dia udah menjumpai Ramadan tapi nggak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara dia malas-malesan ibadah atau nggak peduli terhadap dosanya, maka orang yang kayak gini biarin semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, diaminin sama Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya ulama-ulama kita ngedidik kita ngadain halal bihalal, saling memaafkan, saling meridhoi, saling memaklumi atas khilaf, kesalahan, dosa, kelalaian yang kita lakukan kepada sesama. Sebab kalau dosa kita kepada Allah itu kita taubatin bakal diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sama sesama belum tentu. Kita semua tahu dosa itu ada yang cuma kaitannya sama Allah, ada dosa yang kaitannya dengan sesama. Dosa yang kaitannya cuma sama Allah Subhanahu wa taala, contoh ninggalin sholat misalnya, ninggalin puasa di bulan Ramadan, ninggalin zakat, buka aurat, itu dosa-dosa yang berkaitan cuma dengan Allah Subhanahu wa taala, minum-minuman keras. Taubatnya kata Imam Ghazali itu harus menjalani 3 hal. Yang pertama an-nadam, menyesal. Yang kedua at-tarku, meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Yang ketiga al-azm alla ya'ud alaih, bertekad untuk tidak kembali melakukan perbuatan dosa tersebut. 3 itu doang dijalanin benar-benar sungguh-sungguh, pasti dosa sebesar apapun bakal diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebesar-besar dosanya kita, ampunan Allah lebih besar. Tapi dengan syarat harus ngejalanin 3 hal tersebut. Menyesal, meninggalkan, bertekad untuk tidak kembali. Jangan habis ngelakuin dosa kagak ada nyesel sama sekali, malah cerita sono cerita sini, cerita sono cerita sini, enggak. Jangan. Berarti satu syarat nggak terpenuhi. Atau mungkin habis ngelakuin dosa dia nyesel banget, tapi nggak mau ditinggalin, dilakuin lagi, nggak mau ditinggalin. Bagaimana caranya? Susah banget emang, ngelakuin lagi. Jangan ditinggalin tobatnya, walaupun ngelakuin tobat lagi, ngelakuin tobat lagi. Jangan sampai putus asa dari rahmat Allah, jangan gara-gara kita sering melakukan perbuatan dosa terus malah tobatnya yang ditinggalin. Justru tobat terus, nanti perbuatan dosanya bakal malah sendiri kita lakuin, sebab istiqomahnya kita sama tobat. Nah, bagaimana caranya kita bisa ninggalin perbuatan dosa yang kita lakuin yang selalu terjerumus lagi? Jangan ninggalin dosanya doang, tapi hal-hal yang bisa mengantarkan kita ke dosa tersebut tinggalin. Apa nih kira-kira yang bikin kita buat dosa itu lagi? Oh, temen, jangan dideketin temen yang model begitu. Oh, tempat, jangan dideketin tempat yang begitu. Oh, apalagi nih wasilah-wasilah yang bisa nyampe ke dosa itu, tinggalin juga yang kayak begitu. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala larang perbuatan zina, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an la taqrabuz zina, bukan la taznu. Bukan Allah Subhanahu wa taala sebutkan jangan berzina, bukan. Tapi Allah sebutkan jangan dekati zina, karena zina itu ada prosesnya. Saling lirik-lirikan dulu, ntar kenalan, tukeran nomor handphone, WA-WA-an, telepon-teleponan, ketemuan, baru ngelakuin. Kagak ada yang ketemu main lirik-lirikan langsung kejadian, kagak ada. Orang PA kayak gitu ya. Iya, main lirikan langsung begitu ya. Ada prosesnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika melarang zina bukan la taznu, jangan berzina, bukan. Tapi Allah Subhanahu wa taala sebutin jangan dekati zina, karena ada prosesnya tuh, ada prosesnya. Enggak, ini mah kita mah ta'arufan. Kita manggilnya abi umi. Biar syariat dikit gitu, sama baik, cuman ngalusin doang gitu ya. Nah, jangan. Jadi yang kedua itu meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Yang pertama menyesal, yang kedua meninggalkan perbuatan dosa tersebut, yang ketiga
bertekad untuk tidak kembali melakukan perbuatan dosa tersebut. 3 hal tuh. Kalau kita pengen dosa kita diampuni oleh Allah, dosa apapun itu, 3 hal. Yang pertama nyesel, yang kedua meninggalkan perbuatan dosa tersebut, yang ketiga bertekad untuk tidak kembali. Jangan udah nyesel, udah ninggalin, tapi nggak ada tekad buat ninggalin ke perbuatan dosa. Dia udah nyesel, aduh ngelakuin itu lagi, udah ditinggalin, tapi dia niat karena sekarang lagi kere, lagi miskin, nggak punya duit. Nah kalau punya duit mah gue ngelakuin lagi. Jangan, itu bertekad masih ngelakuin. Nah 3 syarat tuh kalau kita mau dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dosanya berkaitan dengan Allah aja. Ada dosa yang berkaitan dengan sesama, nyakitin hati orang lain, ngedolimin orang lain, ngambil hak orang lain, termasuk ngomongin kejelekan orang lain. Itu ada kaitannya dengan orang lain. Itu dosa nggak bakal bisa diampuni kecuali dengan 3 syarat tadi, ditambah 1 syarat, yaitu meminta ridho, meminta halal dari orang yang bersangkutan. Makanya diadakan halal bihalal, biar saling maafkan, biar saling meridhoi, biar saling menghalalkan. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala Ghafur, Maha Pengampun, tapi kalau manusia belum tentu. Kita bikin sakit hati, kita ambil haknya, kita tolimin, termasuk ngomongin kejelekannya, belum tentu dia maafin tuh. Makanya ulama-ulama kita ngedidik kita setelah Ramadan diadain halal bihalal. Biar apa? Biar nggak termasuk dari doa malaikat Jibril tadi yang diaminkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, agar kita tidak dijauhkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, makanya mudah-mudahan kita bisa saling memaafkan, bisa saling memaklumi, bisa saling menghalalkan, sehingga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dosa yang besar maupun yang kecil, dosa yang disengaja maupun yang tidak disengaja, dosa yang telah lalu ataupun yang akan datang, baik dosa yang kita lakukan dalam keadaan sendirian ataupun di halayak ramai. Dan mudah-mudahan perkumpulan kita menjadi perkumpulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkumpulan yang menjadi sebab turunnya rahmat, perkumpulan yang menjadikan sebab terkabulnya segala hajat-hajat kita, baik hajat yang berkaitan dengan urusan agama, dunia hingga akhirat kita. Mudah-mudahan yang punya usaha Allah lancarkan usahanya, yang kerja Allah lancarkan pekerjaannya, yang rezekinya seret Allah lancarkan rezekinya, yang sakit Allah angkat segala penyakitnya, yang sehat Allah jaga kesehatannya, yang wafat Allah ampuni dosa dan kesalahannya. Dan mudah-mudahan sebagaimana kita berkumpul pada sore hari ini, dikumpulkan lagi kelak di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala man asafuna salihun wa ila hadratin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbil walidayya amin. Nah itu saja mungkin dari Al-Faqir. Insyaallah di pertemuan yang selanjutnya baru kita akan membahas kitab Risalah Jami'ah yang biasa kita bahas. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan bisa dipahami, bisa dimengerti, dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, ini saja dari Al-Faqir. Hadani Allah wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.